Review One Piece Chapter 975. Di cover story masih menceritakan Gotti yang tetap terus berusaha untuk menyelamatkan Chiffon dari sekapan angkatan laut. Dan kali ini ia berhasil menyelamatkan setelah melakukan kehebohan dengan cara membuat ledakan. Chapter kali ini dimulai dengan memperlihatkan Kyoshiro dan Hyuri. Tampaknya Hyuri masih melakukan pekerjaannya selain menjadi seorang geisha, yaitu untuk menipu para ABG tua yang masih puber dan bucin, yang sudah terlanjur terkesima, tertarik, dan terpedaya oleh kecantikan paripurna dari seorang Hyuri. Dan hasil dari itu semua dia serahkan kepada Kyoshiro. Dan seperti yang kita ketahui bersama, bahwa selain menjadi bos Yakuza, Kyoshiro juga berperan sebagai witching horboy, sang pencuri harta dari orang-orang kaya, lalu dibagikan secara cuma-cuma kepada penduduk miskin yang membutuhkan. Dan dari perbincangan mereka berdua, membuat kita semakin memahami tentang tebasan Kyoshiro kepada Komurasaki, sebab tujuan utamanya adalah untuk melindungi dan mengakhiri nama panggung dari seorang Komurasaki, agar ia terbebas dari bayang-bayang nafsu cinta buta Orochi. Di tempat lain, tepatnya di istana Shogun, Orochi dan Kaido sedang melakukan perbincangan yang cukup intens tentang ramalan Toki bahwa 9 bayangan akan muncul 20 tahun yang akan datang. Mendengar hal itu, Kaido agak ragu dengan apa yang dikatakan oleh Orochi, tapi Orochi meyakinkan Kaido bahwa mereka benar-benar telah kembali dari 20 tahun yang silam. Ditambah lagi dengan kertas laporan yang berada di tangan Orochi, membuat Kaido yang tadinya ragu menjadi mempercayai apa yang dikatakan oleh Orochi. Lalu Orochi memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi pesisir pantai untuk berjaga-jaga agar tidak kehilangan Akazai 9 yang sudah pasti akan meminta bantuan kepada pihak luar atau sekutu mereka. Kaido mendengar hal itu menyampaikan pesannya bahwa ada yang ingin dia tanyakan kepada klan Kozuki. Itu artinya ia berharap Akazai 9 ditangkap dalam keadaan hidup-hidup. Yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah tentang hal apakah yang ingin ditanyakan oleh Kaido kepada klan Kozuki. Pada chapter 818, Kinemon mengatakan bahwa Kaido berusaha ingin mencoba mengambil informasi dari kami. Dan pada chapter 819, Zoro mengatakan, jadi begitu, rahasia dunia ini adalah yang mereka cari dari kalian. Jadi, sesuatu yang ingin ditanyakan oleh Kaido kepada pengikut Oden adalah tentang One Piece. Dengan kata lain, Kaido tertarik tentang hal itu. Hanya saja rahasia dunia tersebut tidak diketahui oleh para pengikut Kozuki Oden. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kinemon, Tuan Oden memutuskan untuk tidak mengatakannya kepada kami. Kami tidak tahu apapun. Chapter 819. Di tempat lain, tepatnya di pelabuhan Tokage, di tengah badai gelombang laut dan angin yang menduru-duru, para Akazai 9 tidak patah semangat untuk tetap melanjutkan perjalanan mereka dalam memenuhi dan melanjutkan impian dari Kozuki Oden untuk membuka perbatasan negeri Wano dengan cara mengalahkan Kaido, walaupun hanya dengan cara menaiki sebuah perahu kecil. Momo yang melihat itu menangis sejadi-jadinya dan menolak keputusan mereka untuk tetap melakukan pelayaran. Tapi kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mungkin itu yang ada di benak para pengikut Oden. Pada ketiga chapter sebelumnya, kita disuguhkan dengan perjuangan Kozuki Oden dan ke-9 pengawalnya yang selalu setia menemani Oden, baik suka maupun duka, hingga membuat sebagian fans yakin bahwa tidak ada pengkhianat di kubu klan Kozuki. Akan tetapi anggapan tersebut terbantahkan di chapter ini, karena nyatanya salah satu 9 sarung pedang merah Oden berkhianat. Dan pengkhianatnya tersebut ialah siapa lagi kalau bukan Kanjuro. Sebenarnya bukan hal yang mengejutkan dan istimewa jika Kanjuro adalah pengkhianatnya, karena teori tentang Kanjuro sang pengkhianat sudah paling lama, paling banyak, dan paling sering warawiri di forum-forum diskusi online ketimbang terduga yang lain. Dan menurut saya, pengkhianatan seorang Kanjuro yang paling epik dan anti-mainstream daripada pengkhianatan yang lain. Sebab biasanya di dalam cerita fiksi,
identitas seorang pengkhianat diketahui oleh orang yang satu kelompok dengannya, dikarenakan sudah terlanjur curiga dengan peristiwa-peristiwa ganjil yang mereka alami, yang seolah-olah ada pengkhianat di antara mereka yang membocorkan lokasi dan rencana mereka. Tapi, lain halnya dengan seorang Kanjuro yang lebih memilih membongkar identitas aslinya. Mungkin ia merasa muak dengan kenaifan cara pola pikir dari para pengikut Odin yang sama sekali tidak mencurigainya. Padahal indikasi pengkhianatan telah ada pada chapter 824, yang dimana Inuarashi menduga bahwa Jack mungkin memiliki Vivre Card yang menuntun mereka ke zoo. Tapi Inuarashi tidak sama sekali mencurigai salah satu di antara mereka. Mengapa? Karena kepercayaan dan kebersamaan mereka yang sudah dibangun, dijalin, dan dirajut sekian tahun lamanya dengan para pengikut Kozuki Odin yang lain. Sehingga benih-benih kecurigaan yang muncul di hati mereka langsung sirna dan pudar tanpa menyisakan bercak-bercak noda kecurigaan. Hingga ketika Kanjuro mengungkap identitasnya, membuat teman-teman yang lain tampak sangat shock karena mereka tidak menyangka dan tidak menduga bahwa Kanjuro lah pengkhianatnya. Kalau boleh jujur, saya salah satu orang yang berharap tentang tidak adanya pengkhianat di kubu klan Kozuki, karena kemisteri mereka yang sudah sangat kuat. Namun di chapter ini Oda menyajikan latar belakang dari Kanjuro kecil yang sudah kehilangan orang tuanya akibat dampak persekusi yang dilakukan oleh masyarakat negeri Wano kepada klan Kurozumi. Orochi yang melihat itu mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk memanfaatkan Kanjuro kecil yang telah kehilangan emosinya, yang membuatnya putus asa dalam menjalani kehidupan. Jadi, di balik pengkhianatannya terdapat alasan yang sangat kuat mengapa ia melakukan itu, alias ada sebab dan ada akibat. Dan itu merupakan cara Oda untuk kita memaklumi pengkhianatan seorang Kanjuro yang sangat loyal kepada Orochi. Dan tiba-tiba 3 kapal raksasa langsung muncul di depan perahu dari Akazaya Nine untuk menghadang mereka, sembari mengatakan tentang informasi yang disampaikan oleh Orochi bahwa ada sekelompok orang yang akan pergi dan menyerbu ke Onigashima. Dan ternyata para pasukan Kaido juga sudah mengetahui tentang mata-mata di barisan kubu klan Kozuki. Lalu dengan spontannya Kanjuro mengatakan itu benar. Kinemon yang mendengar hal itu tak kuasa menahan amarahnya dengan langsung menebas Kanjuro yang membuat kepalanya lepas dari badannya. Akan tetapi itu hanya jurus Bunshin lukisan dari seorang Kanjuro, hingga membuat mereka kaget bahwa Kanjuro mampu menggambar sebagus itu. Oh iya, berbicara tentang buah iblis Kanjuro, ia mampu menggambar sesuatu bentuk, lalu objek tersebut mampu ia hidupkan dengan jurusnya. Namun, ada yang aneh dari tubuhnya pada saat ia kecil bertemu dengan Orochi. Padahal ia belum memakan buah iblis yang diberikan oleh Orochi. Tubuhnya seperti sebuah gumpalan hidup berwarna hitam. Sebenarnya masih sangat sulit untuk menganalisa tubuh asli dari seorang Kanjuro. Mudah-mudahan di chapter yang akan datang Oda mengungkapkan tentang makhluk apa sebenarnya Kanjuro. Lalu tiba-tiba ia berada di pelabuhan dengan menyandra Momo. Yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah di manakah Shinobu? Karena dia sebelumnya diperlihatkan bersama Momo, tapi sekarang dia tidak terlihat. Kalau kita perhatikan secara seksama, di samping Kanjuro ada sesosok orang yang lagi terkapar. Mungkinkah itu Shinobu? Bisa jadi, bisa juga tidak. Atau bisa jadi Shinobu yang tadi bersama Momo adalah Kanjuro yang lagi menyamar, yang artinya Shinobu mungkin disandra atau dibunuh oleh Kanjuro. Mudah-mudahan Shinobu masih dalam keadaan hidup. Dan beberapa detik kemudian muncullah kapal Tosensani yang menembak kapal pasukan Kaido. Bukan Luffy namanya jika sebelum perang tidak makan atau tidak tidur, karena hal tersebut sudah merupakan kebiasaan Luffy sejak dulu. Dari percakapan mereka tampaknya Tosensani mengalami kerusakan ringan akibat serangan dari pasukan musuh pada chapter 959. Sedangkan Polar Tank muncul dari bawah laut untuk mengangkut para samurai yang hanya menaiki perahu kecil, yang membuat laut sedikit kesal terhadap apa yang mereka lakukan. Dan tidak hanya itu, Victoria Pang muncul dari sisi lain dengan menembakkan meriam di kapal pasukan musuh sehingga mereka kalang kabut dibuatnya. Ada yang menarik dari ucapan Kid bahwa ada banyak para samurai dan kapal yang menunggu di pelabuhan seberang. Itu artinya mereka sudah tahu bahwa ada mata-mata di pihak kubu klan Kozuki. Lalu mereka memutuskan untuk tidak bertemu dan berkumpul di pelabuhan Tokage. Masih ingat teman-teman?
pada chapter 504 yang merupakan awal dimulainya kerjasama antara mereka dalam menghancurkan dan mengalahkan pasukan angkatan laut di Pulau Sobodi. Dan kali ini mereka juga kembali bertemu, berkumpul, dan bekerja sama untuk mengalahkan bajak laut Kaido. Pada chapter 950, Kid tidak mau lagi bekerja sama dalam sebuah aliansi. Dengan kata lain, ia kapok dan ingin keluar dari Wano. Tapi sekarang ia berubah pikiran. Mungkin dikarenakan ingin membalaskan dendam kepada Kaido dan Orochi yang telah membuat para nakamanya menderita. Chapter kali ini sungguh sangat memuaskan bagi kita semua, sebab kita dibuat lega dengan berakhirnya flashback Kozuki Oden yang begitu sangat panjang dalam memuat kisah petualangan hebatnya bersama bajak laut Roger. Dan di chapter ini pula kita akhirnya mengetahui seorang pengkhianat di barisan kubu klan Kozuki. Mungkinkah peran dari Kanjuro akan digantikan oleh Izo? Semoga saja, dan mudah-mudahan Nekomamushi mengajaknya ke Wano dan kembali bertemu dengan pengawal Oden yang lain. Dan sungguh sangat menarik untuk menantikan aksi sepak terjang dari trio generasi terburuk untuk mengguncangkan dunia sekali lagi. Oke, kalau begitu, cukup sekian pembahasanku pada chapter kali ini. Dan sampai bertemu pada review-reviewku berikutnya.